kastil spiritual raksasa yang sedang dibangun oleh semesta gitu. Untuk kamu di tahun 2026, kamu bersiaplah untuk memasuki kastil ini. Apa aja yang di-spill oleh semesta? Oh, lihat dong, langsung gambar kastil beneran, men. Tuh, Legener. Aku mau baca dulu. Baby steps, action, follow your intuition before it makes sense. Hai legend, ladies and gentlemen. Selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Ya, pembacaan paling absurd, random, tapi tetap resonate ya bagi kalian yang ketarik energinya sangat besar ke dalam readingan ini. Aku disclaimer ya, bahwa pembacaan ini adalah general reading, tidak menarik semua energi. Namun ketika kalian mengklik video ini, artinya mungkin ini video ada tujuan pesan kepada kalian. Dan kedua, timeless reading, kapanpun kalian mengklik video ini silahkan disimak. Ketiga adalah vice versa, kalau ini tidak berbicara tentang energi kalian, kemungkinan adalah energi yang kalian tarik atau orang yang sedang kalian sangat pikirkan saat ini. Oke, karena beberapa video sebelumnya kita membahas tentang seseorang itu, bagaimana kalau untuk sekarang kita akan membahas tentang diri kalian ya, legenders ya, legend. Ladies and gentlemen, you are legend of your own life. Oke, kita akan menarik dulu energi semesta dan energi. Oke, kesampingan dulu. Halo, ini namanya Bruni. Ini jadi teman setia aku sekarang. Lucu sekali. Kita ini kan, menurut saya tuh kita tuh hidup ini berdasarkan repetisi alam bawah sadar ya, pengulangan bawah sadar. Kalau kita merasa kita tidak mampu di bagian itu, maka alam bawah sadar kita selalu mengingatkan itu gitu. Mengingatkan ke otak kita bahwa kita tidak mampu. Iya, maka kita tidak mampu. Aku tidak yakin seperti itu. Aku rasanya tidak pernah bisa melakukan hal itu, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan hal itu gitu. Jadi pentingnya belajar afirmasi dan manifestasi. Oke, kita sama-sama belajar. Baiklah, ini adalah pesan semesta untuk readingan video kali ini. Aku ingin mengangkat tema. Aku ingin mengangkat tema apa ya? Kira-kira ya. Ntar dulu aku baca sebentar ya. Aku baca dulu nuansanya di sini apa. Nanti aku dapat ilham. Kalau aku sih orangnya spontan ya. Oke. Judulnya adalah Kastil Raksasa Spiritual Kamu yang mulai dibangun oleh semesta. Oke, soalnya ini sudah akhir tahun, persiapkan energi, mental, pikiran, jiwa, dan raga, fisik tentunya untuk menyambut 2026. Tinggal menghitung hari lagi. Tapi kira-kira di sini, kira-kira apa sih ya pesan semesta melalui malaikat penjaga dari kita semua ini menyampaikan pesan-pesannya ya. Semoga kita tersadar dan mendapatkan inspirasi dari ini semua. Oke, langsung saja ya. Apa saja yang ingin disampaikan oleh semesta melalui malaikat penjaga dari masing-masing kita semua legenders mengenai kastil raksasa spiritual yang segera dibangun menuju 2026 nanti. Banyak cerita di tahun 2025, baik suka dukanya. Mungkin ada kegagalan impian, kegagalan hubungan, ataupun konflik-konflik yang menyangkut tentang sosial, seperti di kantor, mungkin dalam bertetangga, dalam berorganisasi. Kita tidak pernah memikirkan itu di tahun sebelumnya, namun hal itu terjadi. Sekarang bagaimana kita menjadi lebih kuat, mentalnya lebih kuat, energinya lebih solid untuk menyambut 2026. Aku tiba-tiba kepikiran aja, kayaknya ini semesta lagi menyiapkan kastil raksasa spiritual nih untuk kita-kita di tahun 2026. Karena di tahun 2025 ini banyak sekali mungkin luka, kegagalan, kesedihan, kegalauan, mungkin mimpi yang mesti tertunda, atau juga luka yang dihadirkan oleh orang-orang yang pernah kita sayangi. Mungkin juga penzoliman ya, di mana saja orang bisa menzolimi kita ya, atau mungkin suatu kreatif
aktivitas yang mesti dikembangkan lagi di tahun 2026, mungkin ide-ide yang sempat tertunda di tahun ini gitu. Kita akan lihat seperti apa semesta membangun kastil spiritual raksasa kita di 2026. Kayaknya nih 2026 bakal wow banget ya bagi kita ini. Aku punya feeling 2026 ini bagus banget. 2026 penuh kejutan 2026 ini ya. Aku yakin bagi orang yang bersabar. Langsung saja. I remember so plain the fate's life of versus the destiny life. Wow. Wow. Kartu pertama dibuka dengan I remember. Ya, kita mulai merenung apa yang terjadi di sepanjang 2025 ini hingga sekarang berada di ujung tahun, yaitu bulan Desember 2025. Ini ketika kamu seperti mengingat, mereplay nostalgia, memori yang mungkin menyakitkan, juga mungkin membahagiakan, tapi energinya aku tarik adalah memori luka, memori kekecewaan, memori kesedihan, dan memori itu sangat mempengaruhi energi kita hingga detik ini. Aku membacakan pembacaan reading ya, jiwa kita tuh masih gelisah gitu. Memang aku merasakan kesedihan ini ya, Legends. Kalian tuh merenung, kalian itu berbeda. Mungkin dalam perenungan kalian ini, kalian sering berpikir seperti ini, kenapa ya hati yang aku punya itu tidak sama seperti hati orang lain? Kenapa ya jiwa aku tuh tidak sewarna dengan jiwa-jiwa yang lain? Mengapa ya aku orangnya memiliki super empati gitu, tapi mengapa saat ini dunia serasa sedang tidak baik-baik saja? Saya merasa bumi ini sudah tidak layak lagi ditempatin gitu, karena terlalu banyak orang zolim, orang jahat, orang yang menyakiti, yang iri dengki sama kamu, yang nggak suka melihat kesuksesan kamu, yang nggak suka melihat kamu bersinar gitu loh. Energi kalian yang besar itu seperti sebuah ancaman bagi mereka yang hatinya sungguh buruk ya, sungguh bisa dikatakan busuk gitu loh. Di bulan-bulan Desember ini kalian akan mulai mengingat lagi, flashback lagi sket-sket yang pernah terjadi di sepanjang tahun 2025 ini gitu. The Fate's life versus Destiny's life gitu. Jadi kalian tuh kayak memiliki harapan seperti apa di 2026 ya, tapi seperti ada juga sanksi atau ketakutan paranoid bahwa apakah itu akan menjadi takdirnya kalian nanti gitu. Apakah takdir ini nanti akan memihak kepada kalian? Apakah takdir itu akan sinkron dengan usaha perjuangan doa yang telah kalian lakukan? Tolong, ini kuncinya. Bahwa berpikirlah positif untuk itu gitu. Belum apa-apa, pikiran kalian udah terlalu banyak paranoianya. No. Ya, harus yakin bahwa oke, harapanku adalah takdirku. Bagus. Harapanku adalah takdirku. Lakukan afirmasi itu sesering mungkin. Harapannya yang baik-baik, yang positif-positif tentunya. Kita lanjut. Bagaimana kastil raksasa spiritual yang sedang dibangun semesta untuk kamu menuju 2026? Selalu bicara dalam memories, keluar lagi kata-kata memories, bener kamu lagi kenceng banget energinya untuk bernostalgia atau mengingat yang sudah memang memori kelam, memori menyedihkan, memori menyakitkan itu lebih aktif repetisinya dalam pikiran, lebih sering menyentil jiwa kita gitu. Kenapa? Pada dasarnya jiwa manusia menolak untuk sesuatu yang buruk. Pada dasarnya jiwa manusia, energi manusia tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak baik. Yang energinya ketarik di video ini itu adalah jiwa-jiwa yang terpilih menurut aku. Jadi di sini Lord's Land, Soul Memories and Gift, you've done this before. Kamu udah selesai dengan ini sebelumnya. Udah, aku udah selesai. Pada saat pembuatan kastil spiritual raksasa ini, tentu yang dilakukan pertama kali adalah pembersihan energi lama. Legend udah mulai berani untuk cut off yang sekira-kira energinya negatif gitu. Udah mulai belajar cut off, udah belajar
meninggalkan komunitas yang toksik, pertemanan yang toksik, hubungan yang toksik, situasi yang toksik, yang tidak membuat jiwa dan energi nyaman, sudah berani berkata tegas, sudah mulai belajar untuk berkata tidak gitu ya. Kalian tuh takut banget buat orang kecewa, takut banget membuat orang tuh kayak orang gak enakan gitu. Padahal kalian sering merenung, orang aja sama gue enakan banget gitu, seenak semena-menanya aja gitu. Gue sering banget dikecewain orang-orang gitu. Kenapa pas giliran gue ke orang, gue nggak mau ngecewain orang-orang gitu. Itu perenungan kalian tuh tentang kebaikan-kebaikan hati kalian, yang ketika itu tidak sinkron vibrasinya dengan lingkungan gitu ya. Kemudian kalian merasa tuh lost land gitu, tanah yang hilang gitu. Kamu udah selesai dengan ini, oke, aku bilang buang energi itu yang buruk itu, tinggalkan memori lama gitu, berdamailah dengan masa lalu gitu. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi di belakang gitu. Itu udah tanah usang, itu udah tanah tandus gitu. Mau kalian sirami dengan berbagai benih bunga-bunga yang indah, tanah itu udah nggak berfungsi, jiwanya mati ya. Lebih baik kalian mencari tanah yang baru, yang dimana wilayah tersebut menghargai keberadaan kalian, menghormati hati kalian, menyayangi energi kalian, begitu. Betul kan? Lost land. You have done this before. Udah selesai. Bener gue milih kartu ini untuk membaca ini ya. Dan tadi gue lihat ini kartu ini, kayaknya ini kartu tarot ini untuk sesuai dengan judulku. Oke, lanjut. Kehilangan tanah, artinya kita disuruh untuk mencari tanah baru untuk membangun kastil spiritual raksasa yang dimaksud semesta itu. Kan bener kan, nyaut kan ya, nyaut lahirnya kan. Saya senang banget kalau udah begini ya, senang banget kalau udah begini, gila sampai merinding ini. Oke, satu messenger, Siri bringing harmony and balance. Tuh, kalian akan dapat pesan-pesan dari semesta. Kalian sering lihat angel numbers, atau kalian akhirnya bertemu dengan beberapa orang yang tersefrekuensi, yang memiliki satu vibrasi yang sama-sama memiliki jiwa yang murni, yang mau memperbaiki diri, yang mau melakukan pembersihan energi seperti itu, yang mulai awakening spiritualnya, mulai terbangun spiritualnya, mulai terbuka mata batinnya. Nih, messenger. Bisa jadi dengan kalian suka menonton tarot reader ya, baik di video saya yang baru ini mungkin salah satunya. Tak kenapa tiba-tiba di penghujung tahun ini aku akhirnya ingin membuka channel sendiri, yang selama ini aku praktek di rumah aja ya, untuk membaca tarot gitu. Atau kadang-kadang maaf, sekali gue share di media sosial gue yang private gitu, sampai temen gue bilang, udah lu bikin channel sendiri aja. Dalam hati gue cringe banget nggak nanti ya, soalnya gue nih orangnya begini gitu ya kan, setiap orang unik ya. Cuman aku bilang, aku nanti mau jadi tarot reader bukan sekedar gue baca-baca tarot begini gitu. Aku tuh pengen banget jadi healer, aku pengen banget memberi inspirasi, aku pengen banget sharing, aku pengen banget memberi edukasi masalah spiritual. Walaupun aku pun masih belajar di sini nih, di YouTube ini banyak banget susunya yang udah aku subscribe, senior aku mungkin bisa dikatakan seperti itu dalam dunia spiritual ataupun tarot gitu loh. Tapi keputusan ini kan tentu ACC semesta juga ya. Pada akhirnya ya sudah, oke lah, aku akan memutuskan untuk baca-baca tarot gini. Tapi aku nggak mau sekadar baca tarot aja gitu. Makanya aku visual juga gitu ya, bukan sekadar ya kartu-kartu yang di videoin gitu ya. Karena aku berusaha untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan viewer aku melalui ekspresi gitu. Ya, selain itu menghibur juga gitu. Karena kita suka random gitu ya kan. Nah itu oke lah, lanjut seperti apa kemudian kastil spiritual semesta yang akan dibangun di tahun 2026. Oke, tadi tanahnya sudah hilang, membuat tanah baru. Wake of the world, boundaries, kan? Boundaries, let it go.
It's not yours to carry. Artinya apa tuh saya merinding? Di tahun 2026 kalian udah mulai berani untuk membuat boundaries. Ini batas wilayah gue, ini di wilayah teritori gue. Lo gak boleh masuk tanpa izin gue. Lo gak boleh masuk ke teritori hati gue. Termasuk ketika cinta ditawar, sebelum gue ACC, jangan sampai gue jebol duluan perasaan gue. Gue harus merenung, gue harus mendekonstruksi lagi pikiran gue. Artinya berpikir 2 kali. Tidak mau luluh kebobolan seperti dulu lagi perasaannya, ya. Udah nggak bego banget lagi, udah mulai cerdas secara spiritual, ya. Di sini kalian tuh sudah mulai ibaratnya tuh udah melakukan peletakan batu pertama. Tadi kita udah punya tanah baru, kemudian peletakan batu pertama. Kenapa ya kok bisa sinkron begitu ya? Udah mulai mahal masuk ke kehidupan kita. Sudah mulai selektif, filter banget kalian ya di tahun 2026 gitu. Ada let it go, mulai ikhlas apa yang terjadi tahun sebelumnya, yang aku bilang di pertama-tama tadi, let it go and surrender, dah menyerahkan saja semuanya pada semesta, seperti itu. This cosmic heart, potensi, make your life a moving prayer. Di tahun 2026 nanti banyak banget ini ya potensi-potensi yang akan hadir di kehidupan kalian setelah kalian mulai tenang dan berdamai dengan semesta, mulai peka dengan aura orang gitu ya, vibrasi orang lain gitu. Misalnya sensitif deh, nih kayaknya kurang baik nih orangnya, nih kayaknya ada maksud buruk nih ke aku, nih kayaknya orangnya manipulatif deh, ini kayaknya bohong deh, ini kayaknya dia mau nipu gue deh, kayaknya musuh dalam selimut nih gitu loh, ini kayaknya bakal membawa kerugian dalam hidup gue nih, kegagalan nih, kekeosan nih gitu. Jadi kalian udah mulai peka banget sama aura orang lain dan energi orang lain gitu di tahun 2006 nih. Kan inner earth, you will survive this landing, new solution and beginning. Kita baru bicara pembulan tahun 2026, kata yang keluar tentang permulaan dan new solution, solusi baru. Kalian akan mendapatkan solusi di tahun 2026. Maka kastil raksasa spiritual yang akan dibangun oleh semesta ini telah menyiapkan sebuah ruang yang berisi ruang solusi dan kebermulaan. Disitulah ruang inspirasi, ruang ekspresi, keberlimpahan, ide-ide, gagasan. Ya makasih ada solusi sama beginning, permulaan. Aku doain aja kita semua lebih banyak bahagianya di tahun 2006 ya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Kastil spiritual raksasa yang sedang dibangun oleh semesta gitu. Untuk kamu di tahun 2026, kamu bersiaplah untuk memasuki kastil ini. Apa aja yang di-spill oleh semesta? Lihat dong, langsung gambar kastil beneran, men. Tuh, Legener. Aku mau baca dulu. Baby steps, action, follow your intuition before it makes sense. Jika tahun 2005 kalian merasa kayak mati suri, ya, kayak mainan yang baterainya udah tinggal ngek-ngok, udah nggak ada tenaga, ya, seperti orang yang bahkan kalah sebelum berperang, mentalnya udah gemetar duluan, ada tinggal lari balik terus lari ngibrit gitu, enggak. Ya, di tahun 2006 ada baby step. Ini artinya langkah kecil, baby step. Lu tahu bayi melangkah gimana? Bayi melangkah gimana? Beda kan daripada dengan langkah orang dewasa. Tapi langkah kecil ini akan menentukan masa depan. Ya, ada aksi di sini. Follow your intuition. Ikuti intuisi. Sebelum itu make sense, sebelum itu terjadi yang masuk akal. Ikuti intuisi. Percaya dengan intuisi. Kamu orang baik, kamu berdoa, meditasi, ya, pembersihan energi, detox dengan energi toksik yang selama ini sudah menjadi residu atau sisa-sisa racun di jiwa dan batinmu, bersihkan di penghujung tahun 2025 ini. Oke? Mantap. Jadi di kastil spiritual raksasa yang telah semesta bangun untukmu, hadiah dari segala kesedihan, penzoliman, kesabaran, ketabahan kalian
itu hadiah. Tapi sekarang kalian belum masuk itu ya. Nanti tepat pergeseran tahun kalian baru berada di gerbang kastil itu. Kalian buka dengan kuncinya dan gerbang megah itu terbuka. Di sana kalian melihat kastil yang sangat kokoh, kastil yang sangat megah, yang sangat damai, yang sangat indah. Hadiah dari apa? Hadiah dari semesta atas segala kesabaran yang engkau jalani penuh keikhlasan di sepanjang tahun 2025. Ya. Karena semesta, God never sleeps. Tuhan tidak pernah tidur, nggak kayak kita dikit-dikit nempel bantal molor. Tuhan tidak kenal bantal, taunya nanti ada bantal untuk manusia. Karena emang manusia-manusia ini tukang bobo, ngantukan, mageran. Oke. Jadi maksudnya apa? Tuhan melihat, mencatat banyak kesedihan, banyak teriakan, kalian tersungkur, kalian menangis, air mata kalian berderai. Jangankan isak tangis yang membanjiri, mungkin baju sejadah atau di tempat rumah-rumah ibadah apapun agamanya, setetes saja tangisan kalian hasil dari penzoliman. Jangan pernah penzolim itu akan tidur nyenyak. Never. Sooner or later, cepat atau lambat, semua akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Lihat dia jadi tahun 2006. Kalau nggak percaya, datang lagi ke konten gue. Lu bilang karma apa yang udah orang zolimin ke lu, yang udah mereka dapat. Gue nggak tahu bulannya, pokoknya 2026. Absorption ini masih nggak tadi ke rekaman gue nggak tahu rekaman gue yang tadi gagal itu. Empathic star set energetic absorbing what is your. Nah, akan menyerap apa yang tidak untuk baik, yang tidak terbaik untuk kamu, langsung alam melakukan seleksi alam, filterisasi. Ini yang nggak baik untuk kamu, nah nggak usah. Ini yang baik untuk kamu, ya udah. Ini nggak cocok untuk kamu, udah. Gitu. Ya. Yang dikira kastil itu hanya kamu sendiri, tidak. Malaikat penjaga itulah, guardian angel itulah yang selalu memberikan kamu angel numbers itu, yang selalu kamu lihat kode-kode dari semesta itu, yang nggak mesti angel number apapun kamu, ini kode dari semesta, ini kode dari semesta, ini kode dari semesta. Hanya kalian yang tahu. Itu adalah yang menjaga kastil spiritual kamu, yang selalu menjadi messenger tadi, membawa pesan. Lanjut. Satu kali aja. Star Brothers, Horus energi, protection, loyalty, safety, trust. Di tahun 2026 di kastil spiritual selalu menggaungkan kata-kata ini. Protection, aku akan melindungi. Loyalty, kesetiaan. Safety, keamanan. Trust, kepercayaan. Ingat. Apalagi yang terakhir, baterai gue udah mau habis, ini udah mulai patah-patah. Star betting, light body crystal grid transmission activation. Dia tadi aktivasi, udah mau aktivasi tuh, udah mau aktivasi, maka bersiap-siap saja, kastilnya akan melakukan aktivasi. Simple acts of kindness energies you and bring happiness to. Nah kan, bener kan? Di tahun 2026 kamu menjadi orang yang super simpat. Tau nggak pas aku ngeliat tadi, 2222 ada angel number tuh. Intinya energi 2026 adalah energi kebaikan hati kamu, karma baik kamu yang membawa kebahagiaan dan untuk orang-orang di sekelilingmu. Kamu akan menjadi sosok yang baru, energi baru, yang fresh from the oven, menjadi orang yang berbeda, tidak lemah lagi seperti dulu, auranya bagus, glowing luar dalam, udah beda, udahlah. Pokoknya 2006 percaya gue, banyak yang bilang lo kok beda banget. Nah, you are not alone. Isolation, psychical connection, community, ya kan, bener kan? Kamu nanti tidak akan sendiri. Kamu ada sebuah komunitas yang lebih mengerti kamu, yang lebih memberikan wadah kamu untuk berkembang, yang membuka keran kesuksesan, karena nanti hanya akan dikirim orang-orang yang berpengaruh dan berkepentingan dan memiliki dampak positif saja untuk kehidupan kamu. Oke, sekian begitu aja. Terima kasih. Bye.